Saya mempersilahkan Kiai Haji Abdul. Aku saya bilang, penonton semua, para penonton yang berbahagia, sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan ya Mubalik Internasional yang kita datangkan dari luar negeri. Dia akan menghibur kita semua. Dialah Kiai Abdul Qahhar. Saudara-saudara para penonton, sesaat lagi kita akan menyaksikan bagaimana mubalik kita yang akan menyampaikan ceramahnya di hadapan kita untuk menggoyang panggung ini. Habib Zain bin Subair. Karena ada pembiaran yang mereka kira dibiarkan, tapi saya yakin tidak akan dibiarkan. Karena dalang-dalangnya itu merasa dia tidak akan bisa ditangkap. Padahal tidak ada yang kebal hukum di Republik ini. Siapa yang melanggar hukum harus ditindak. Peringatan keras AM Hendro Priyono terbukti. Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara dan Sekolah Tinggi Hukum Militer itu menyampaikan tentang pentingnya warga keturunan Arab untuk mengendalikan diri. Peringatan AM Hendro Priyono ini menjadi sangat relevan ketika FPI dibubarkan. Tentang peran keturunan Arab yang mendeklarasikan FPI baru perlu diperhatikan oleh pemerintah. WNI keturunan Arab dalam masyarakat Indonesia ditempatkan dalam strata cukup dihormati oleh masyarakat. Cobalah mengendalikan diri, jangan menjadi provokator, kata AM Hendro Priyono di Jakarta pada Senin beberapa waktu yang lalu. Munarman dan para keturunan Arab langsung mendeklarasikan berdirinya FPI yang baru dengan singkatan baru. Orangnya sama, baju berbeda. Ideologinya tetap sama terkait dengan khilafah dan pendukung terorisme ISIS. AM Hendro Priyono sebagai guru besar intelijen melihat persoalan FPI sebagai persoalan hubungan emosional religius dalam masyarakat Indonesia yang pada dasarnya menghormati klan Arab. Karena lugunya masyarakat Indonesia, mereka mencampur baurkan antara Islam dengan Arab, Arab dengan Islam. Suasana batin ini dimanfaatkan oleh oportunis seperti Munarman, Haikal Hasan untuk mengeruk keuntungan materi, bisnis politik. Dan para keturunan Arab yang sengaja memanfaatkan sentimen relatif positif terhadap keturunan Arab untuk menggiring masyarakat mengikuti tujuan busuk FPI menghancurkan NKRI. FPI bukan membela Islam, FPI menggunakan agama sebagai alat politik, bisnis, demo, kerusuhan, terorisme. Ada catatan tentang kisah PAM Swakarsa 98 sampai FPI berkibar atas dukungan SBY hingga demo politik identitas 411 dan 212 dan penjungkalan kriminalisasi Ahok. Puncaknya Pilkada DKI 2017, pilkada dengan politik identitas paling brutal. Yang terlibat adalah SBY, Yusuf Kala, Amin Rais, Hidayat Nur Wahid, PKS dengan motor FPI dan 212. Hasilnya Anies Baswedan menjadi penyembah FPI dan kaum radikal. Uang APBD DKI menjadi bancaan kelompok radikal dengan persetujuan DPRD DKI Jakarta. Ugal-ugalan menghamburkan duit. Sukses FPI, FUI, MMI, PKS, 212 dan Pilkada DKI Jakarta diulangi. Prabowo Sandi kali ini menjadi korban. Lebih marah lagi, Jendara dan Cikeas serta Yusuf Kala beradang. Harapan mendapatkan kemenangan Pilpres 2019 dengan metode dan taktik kampanye mayat ayat buyar oleh strategi merangkul Jokowi. Jokowi merangkul Ma'ruf Amin dadengkot demo 411 dan 212 dengan mengambil Amin. Menyadarkan kalangan emosional religius untuk melihat Jokowi dalam perspektif yang berbeda. Karena saat itu stigmatisasi terhadap Jokowi sebagai PKI dibangun oleh obor rakyat berhasil, bahkan sampai saat ini. Jargon komunis, asing, Amin Rais masih meracuni awam dan keturunan Arab banyak dimanfaatkan atau memanfaatkan diri menjadi provokator, aktor pembangkangan terhadap pemerintah dan hukum, seperti Anies Baswedan dan Muhammad Rizik Syihab. Munarman Sobri Lubis sebagai kaki tangan dan provokator keturunan Arab kembali berulah. Ada Sabri Lubis, Haris Ubaidillah, Abu Fihir Alatas, Idrus Al-Habsyi, Idrus Hasan, Ali Alatas, Syafiq Al-Idrus, selebihnya para kaki tangan pencari nasi bungkus.
Umat Islam harus paham tentang ajaran agama Islam dan budaya Nusantara. Gus Dur mengingatkan bahwa Islam bukanlah Arab, dan Arab bukan Islam, dua hal yang berbeda. Islam bukan datang untuk mengubah budaya leluhur dengan budaya Arab. Bukan untuk aku menjadi ana, bukan sampean menjadi antum, sedulur menjadi akhir. Kita pertahankan milik kita. Kita harus filtrasi budayanya, bukan ajarannya, kata Gus Dur. Soal manuver Munarman, pemerintah harus mengawal keputusan pembubaran FPI. Kejaksaan, BIN, BAIS, Kominfo, kepolisian harus bahu-membahu menindaklanjuti pelanggaran hukum yang dilakukan oleh FPI. PPATK harus menyelidiki aliran dana Cikeas dan dana Caplin untuk FPI. Semua aktivitas yang sama dengan FPI harus ditindak, persis seperti perlakuan terhadap PKI sebagai ormas terlarang. Semua aktivitas yang terafiliasi dengan Munarman, Sobri Lubis, MRS dan keluarganya dengan tujuan membuat kisru dan pembangkangan hukum, intoleransi, terorisme, ISIS harus dihukum. Aksi Munarman sangat membahayakan negara karena dia melakukan politik bumi hangus dengan manuver penyebaran berita bohong ala ISIS seperti di Suriah. Isu agama dan Islam dipakai untuk mengarahkan pada kerusuhan, pembangkangan hukum, chaos, termasuk isu tewasnya 6 teroris FPI penyerang aparat yang hendak diglorifikasi oleh Munarman sebagai pahlawan mati syahid. Publik Indonesia ogah dibodohi Munarman dan FPI. Persatuan Islam isinya keras. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Polisi Rusdi Hartono menegaskan bahwa Polri enggan menanggapi deklarasi perubahan nama FPI menjadi Front Persatuan Islam. Menurut dia, Polri tetap berpatokan pada surat keputusan bersama atau SKB 6 pejabat. Kami sekarang fokus pada menyangkut dengan kegiatan FPI, atribut simbol-simbol Front Pembela Islam ya. Jadi kami kembali saja kepada surat keputusan bersama, kata Brigjen Rusdi di kantor Barreskrim Polri Jakarta Kamis kemarin. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan pemerintah menghentikan kegiatan dan aktivitas FPI dalam bentuk apapun. Dia mengatakan FPI sejak 20 Juni 2019 secara de jure telah bubar sebagai ormas. Namun sebagai organisasi, FPI tetap melakukan aktivitas yang melanggar ketertiban, keamanan dan bertentangan dengan hukum seperti tindak kekerasan, sweeping secara sepihak, provokasi, dan lainnya. Mahfud menyebut berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai putusan MK tertanggal 23 Desember 2014, pemerintah melarang aktivitas FPI dan akan menghentikan setiap kegiatan FPI. Namun di hari yang sama, di saat FPI dilarang, sejumlah tokoh eks-pentalan FPI langsung mendeklarasikan Front Persatuan Islam setelah Front Pembela Islam dinyatakan sebagai organisasi terlarang. Kuasa hukum Front Persatuan Islam Aziz Yanuar membenarkan bahwa pihaknya telah melakukan deklarasi. Sejumlah tokoh yang menjadi deklarator Front Persatuan Islam adalah Habib Abu Fihid Alatas, Abdurrahman Anwar, Ahmad Sabri Lubis, Munarman, Abdul Qadir Aka, Alid Masyuri, Haris Ubaidillah. Kemudian Habib Idrus Al-Habsyi, Idrus Hasan, Habib Ali Alatas, Tuan Kota Basalama, Habib Syafiq Al-Idrus, Baharuz Zaman, Amir Ortega, Syahroji, Waluyo, Joko, dan M. Lutfi. Saya sendiri sebagai kuasa hukum Front Persatuan Islam, kata Aziz. Front Persatuan Islam menilai pembubaran yang dilakukan pemerintah terhadap FPI melanggar konstitusi. Setelah aktivitas Front Pembela Islam dilarang pemerintah, sejumlah tokoh mendeklarasikan Front Persatuan Islam. Deklarasi dilakukan pada Rabu 30 Desember sore dan dibenarkan oleh Wakil Sekretaris Umum FPI, Aziz Yanuar. Menanggapi pergantian nama tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo, Johnny G. Plate, menjelaskan hal tersebut tetap dilarang jika pendiri dan kegiatannya tetap sama seperti organisasi sebelumnya. Hal tersebut, kata Johnny, tertuang dalam aturan surat keputusan bersama atau SKB yang ditandatangani 6 menteri atau kepala lembaga. Substansi SKB adalah pelarangan terhadap kegiatan, tidak hanya sekedar nama organisasi, kata Johnny kepada Merdeka.com pada Jumat kemarin. Sehingga lanjut dia, bila semua struktur apalagi kegiatan yang dilakukan tak berbeda, dengan nama apapun tetap akan dilarang. Sebelumnya pemerintah melarang kegiatan dan aktivitas Front Pembela Islam atau FPI. Kegiatan organisasi yang dipimpin oleh Muhammad Rizik Syihab itu dihentikan setelah dianggap tak punya kedudukan hukum sebagai organisasi masyarakat maupun organisasi biasa.